Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu. Biarlah hati kami ditujukan kepada Tuhan dan biarlah kami mengerti firman-Mu dan dihiburkan oleh firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini di dalam Daniel pasal 12, saya akan membacakan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Akan ada waktu kesesakan yang besar, suatu yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu, bangsamu, setiap orang yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu akan terluput. Banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian lagi untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan orang-orang yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Tema kita hari ini, akhir yang pasti dan harapan yang kekal. Daniel 12 adalah klimaks kitab Daniel, bukan karena menjelaskan semua misteri, tetapi karena menyingkapkan arah akhir sejarah. Walaupun kita hanya memahami detail sebagian nubuat, kita mengerti tujuan akhirnya, yaitu kemenangan Allah dan kebangkitan tubuh orang percaya, ayat yang kedua. Pasal 12 dibuka dengan gambaran tentang masa penderitaan besar. Umat Allah akan mengalami masa kesesakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akan tetapi, tepat di tengah situasi paling gelap, muncul dua kali perkataan, pada waktu itu, ayat yang ke-1, yang mengungkapkan harapan. Ungkapan itu merupakan bahasa pembalikan ilahi. Ketika dunia tampak menang dan orang beriman seperti kalah, Allah masuk ke dalam sejarah dan membalikkan keadaan. Ia mengutus malaikat Mikael dan menegakkan penghakiman serta kebangkitan. Sebagian orang akan bangkit untuk mendapat hidup kekal, sebagian untuk mengalami kebinasaan. Hal ini bukan sekedar gambaran akhir dunia, tetapi puncak seluruh tema kitab Daniel. Allah yang tak kelihatan, yang berdaulat atas sejarah, menyingkapkan diri sebagai raja yang menegakkan kerajaannya. Umat Allah digambarkan sebagai orang-orang bijaksana, ayat 3, yaitu mereka yang mengerti jalan Allah di tengah-tengah dunia yang buta rohani. Kebijaksanaan di sini bukan soal kecerdasan teologis, tetapi kesetiaan praktis, yaitu hidup benar, tetap percaya, dan menuntun orang lain pada kebenaran. Mereka inilah yang akan bercahaya, seperti cahaya cakrawala dan seperti bintang-bintang, ayat yang ketiga. Kalimat ini bukan hanya metafora yang puitis, tetapi juga janji identitas kekal. Orang yang berjalan bersama Allah akan memantulkan terang Sang Raja sampai selama-lamanya. Allah tidak menjanjikan umatnya pelarian dari penderitaan, tetapi Ia menjanjikan kebangkitan. Kematian bukan akhir, penderitaan bukan kegagalan. Kesetiaan yang tampak sia-sia di dunia akan dibalas
dengan kemuliaan yang tidak dapat hilang. Di akhir kitab ini, Daniel mendapat perintah, "Pergilah Daniel, sebab firman ini akan tetap dirahasiakan." Ayat ke-9. "Dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman." Ayat 13. Allah menutup kitab Daniel ini bukan dengan kepastian waktu, tetapi dengan kepastian harapan. Seakan-akan Allah berkata, "Kamu tidak perlu tahu semua, cukup tahu bahwa akhirmu aman dalam tanganku." Dalam hal apa Anda merasa sulit percaya bahwa Allah sedang menulis akhir yang indah? Apakah Anda hidup sebagai orang bijaksana yang tetap setia dan menuntun orang lain kepada kebenaran? Apakah pengharapan akan kebangkitan membuat Anda lebih berani hidup bagi Kristus? Mari kita berdoa. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penderitaan dan masalah, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan harapan. Tetapkanlah hati kami untuk berharap kepadamu ya Tuhan, di tengah-tengah keadaan kami yang tidak mudah. Biarlah dengan penuh harapan kami boleh bersandar dan percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.